Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan Bu Grace dengan mata pelajaran IPS kelas 8 semester 1. Untuk materi kali ini Bu Grace akan melanjutkan yang materi yang dulu, yaitu tentang mobilitas sosial. Untuk yang Bu Grace akan sampaikan adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi saluran-saluran tentang mobilitas sosial. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Tentu baik-baik kan? Oke, terima kasih. Sekarang kita sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya Bu Grace absen dulu untuk hari ini. Siapa yang tidak datang? Anak-anak? Ya sudah. Untuk selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu melanjutkan adanya mobilitas sosial. Di mana poin yang selanjutnya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Di dalam mobilitas sosial atau dalam saluran mobilitas sosial, untuk kompetensi dasarnya bisa kalian lihat, yaitu yang pertama yaitu bisa menganalisa. Kalian bisa menganalisa pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Untuk yang kedua, kalian bisa menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk bab 2 ini yaitu yang pertama, di mana kalian dianjurkan setelah melakukan kegiatan belajar ini, diharapkan siswa dapat menganalisa 4 saluran mobilitas sosial secara cermat. Yang kedua, membuat laporan tentang hasil pengamatan terhadap saluran mobilitas sosial yang ada di lingkungannya sendiri, jadi di lingkungan kalian masing-masing. Dan untuk selanjutnya, diharapkan pula karakter yang dikembangkan di dalam bab 2 ini, dalam mobilitas sosial ini adalah yang pertama, ada kemandirian. Yang kedua, ada kejujuran. Yang ketiga adalah ketelitian kalian dalam pengembangan pembelajaran untuk mobilitas sosial. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pengertian mobilitas sosial terlebih dahulu, di mana kita ulang lagi, yaitu perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Itulah sedikit tentang mobilitas sosial, pengertiannya seperti itu. Jadi perpindahan posisi seseorang bisa naik posisi kejabatan satu ke jabatan yang lain ataupun turun menjadi anggota. Kemudian apa itu pengertian saluran-saluran mobilitas sosial? Bisa kalian lihat di situ adalah tempat untuk menyalurkan keinginan dalam masyarakat. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Maksudnya yang vertikal adalah ke atas, naik jabatan. Nah, ada yang horizontal, sama pindah dari guru dari SMP 13 pindah ke SMP 14, itu sama, contohnya seperti itu. Jelas ya anak-anak, seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk pada macam-macam saluran mobilitas sosial. Kali itu tadi ada 4, ini ada 6, ditambahi 2. Yang pertama, angkatan bersenjata. Yang kedua, lembaga keagamaan sekolah. Yang ketiga,
pendidikan atau sekolah. Kemudian yang 4 adalah organisasi politik. Yang kelima adalah organisasi ekonomi. Yang keenam adalah organisasi profesi. Jelas ya anak-anak, itu 6 macam saluran mobilitas sosial. Adapun untuk contoh-contoh masing-masing daripada mobilitas sosial bisa kalian lihat satu persatu. Untuk yang pertama yaitu angkatan bersenjata. Apa itu mobilitas untuk angkatan bersenjata? Salurannya untuk angkatan bersenjata ini untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal yang memungkinkan seseorang meningkatkan status sosialnya lewat kenaikan pangkat. Contohnya apa? Di situ Buklis sudah berikan contoh, yaitu seorang warga sipil yang mengikuti akademi militer atau AKMIL selama 4 tahun akan mendapat gelar ST Han dan pangkat Letna 2 atau Letda setelah lulus dari akademi militer. Itu contoh untuk saluran mobilitas sosial, ya. Jadi seseorang menjadi menjadi tentara atau menjadi bergelar ST-Han itu harus lewat akademi militer, berarti itu vertikal atau naik. Kemudian yang kedua yaitu lembaga keagamaan. Contoh di situ tertulis seorang ulama yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan turut andil dalam menentukan fatwa-fatwa dalam kehidupan beragama khususnya untuk umat Islam akan dianggap masyarakat sebagai rujukan utama terkait fatwa-fatwa keagamaan, ya, naik tingkat, ya. Kemudian yang poin ketiga, lembaga pendidikan atau sekolah. Sekolah sendiri di situ dituliskan yaitu pendidikan formal, non formal dan informal. Kemudian di bawahnya ada contoh yang mana saluran pendidikan itu fungsinya. Seorang anak difabel mengikuti pendidikan keahlian khusus akan menjadi anak yang terampil dan berguna bagi masyarakat, ya. Itu contoh untuk lembaga pendidikan. Yang keempat, organisasi politik meliputi kelompok advokasi atau LSM, meliputi wadah pemikir yang melakukan riset, meliputi partai politik atau organisasi politik yang menjalankan ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan tertentu. Kemudian yang keempat yaitu kelompok teroris atau mencapai tujuan dengan cara kekerasan. Itu adalah salah satu dari saluran organisasi politik kelompok teroris itu. Kemudian contohnya, satu contoh, seseorang yang telah mengabdi dan berkontribusi banyak dalam satu partai politik akan diangkat menjadi ketua partai. Nah, itu contohnya. Kemudian yang nomor 5 yaitu organisasi politik. Tertulis di situ adalah organisasi yang bergerak dalam bidang perusahaan atau jasa, umumnya memberikan kesempatan seluasnya bagi seseorang. Contoh koperasi dan badan usaha, ya, di organisasi politik. Kemudian yang poin ke-6 adalah poin ke-6 yaitu organisasi profesi. Merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh yaitu organisasi PGRI yang memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Nah, itu adalah 6 saluran mobilitas sosial. Bagaimana anak-anak? Untuk sementara jelas ya. Oke, lanjutkan. Ini adalah masuk pada
dampak mobilitas sosial secara keseluruhan. Akibat atau dampak mobilitas sosial ada dua, yaitu ada yang dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Untuk dampak positif, mendorong seseorang untuk lebih maju, ya, meningkatkan taraf hidupnya, lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Itu dampak positif daripada mobilitas sosial. Kemudian yang kedua adalah dampak negatif daripada mobilitas sosial, yaitu yang pertama terjadi konflik, yang kedua gangguan psikologis. Terjadi konflik jelas ini karena negatif, jelas ini kalau muncul konflik berarti ada satu pihak yang tidak setuju. Gangguan psikologis itu membuat gangguan-gangguan pada mental seseorang, menjadi seseorang yang tidak baik. Nah, itu anak-anak untuk bab 2 tentang mobilitas sosial, di mana poinnya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku. Ya, untuk sementara ini semuanya ada di dalam buku paket yang kalian punya di rumah. Ini kelas 8 ya, bab 2. Dan untuk selanjutnya kesimpulannya bagaimana anak-anak untuk saluran mobilitas? Untuk saluran mobilitas sosial di sini secara keseluruhan itu adalah bisa meningkatkan daripada seseorang untuk menjadi profesi yang baru. Meningkatkan seseorang menjadi seseorang yang baru. Ya. Ini adalah kesimpulan untuk saluran-saluran mobilitas, tempat-tempat untuk meningkatkan profesi seseorang menjadi seseorang yang berprofesi baru, bisa naik dan bisa turun. Dan untuk selanjutnya, untuk kalian yang berada di yang sedang mendengarkan, yang sedang melihat video ini, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab hubungannya dengan bab 2 ya. Silahkan ditulis dan dijawab ya. Nanti bisa dijawab lewat WA, juga bisa nanti di komen, ditulis di situ ya. Silakan dilihat pertanyaannya yang saya bacakan. 1, jelaskan pengertian mobilitas sosial. Tadi sudah di atas ada pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, sebutkan saluran-saluran mobilitas sosial. Yang ketiga, sebutkan masing-masing satu contoh dari saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi anak-anak di ini yang ketiga memberikan contoh masing-masing daripada saluran mobilitas sosial. Jelas ya anak-anak? Sudah jelas? Dan untuk selanjutnya, sekian dulu pertemuan dengan Bu Grace dengan Mapel IPS kelas 8 pada hari ini. Marilah kita berdoa dulu sebelum Bu Grace tutup. Berdoa mulai selesai. Anak, sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih.